Jadi sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat yang pertama adalah tertutup. Jadi bagaimana suatu bilangan bulat, dua bilangan bulat kalau dijumlah itu hasilnya mesti tertutup. Hasilnya tetap bilangan bulat. Contoh A tambah B sama dengan R. Jadi kalau A bulat tambah B bulat hasilnya tetap bulat. 2 tambah 3 sama dengan 5. 2-nya bulat, 3-nya bulat, 5 juga bulat ya. Dan sifat pertukaran. Jadi A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi letaknya ditukar, ini hasilnya tetap sama. Misalnya 3 tambah 2 sama dengan 2 tambah 3 sama. Kemudian yang C adalah sifat pengelompokan. Jadi pengelompokan kalau ada bilangan bulat dijumlahkan, 3 bilangan bulat dijumlahkan, kemudian depan itu dikelompokkan, dikurung dengan belakang yang dikurung, itu kalau dijumlahkan hasilnya tetap sama. Dan ada unsur identitas, ada namanya unsur identitas. Jadi unsur identitas itu adalah bilangan pada bilangan bulat yang apabila dijumlah dengan suatu bilangan hasilnya tetap bulat, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Jadi kalau ada A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A, maka identitasnya apa? Identitasnya adalah 0. Jadi 0 itu pada bilangan bulat merupakan unsur identitas. Jadi 5 tambah 0 sama dengan 5. Maka 0 itu kan berarti tidak merubah hasil. Namanya berarti ditambahkan dengan unsur identitas. Kita akan mengenal yang namanya lawan atau inverse suatu bilangan. Jadi apabila ini kita lihat garis bilangan tengah-tengah di 0, maka bilangan sebelah kanan 0 itu kan positif, sebelah kiri 0 negatif. Jadi ini saling berlawanan. Maka 1 itu lawannya min 1. Min 1 lawannya 1, min 2 lawannya 2, min 3 lawannya 3, min 4 lawannya 4. Ya. Itu lawan. Jelas ya? Udah. Oke. Sekarang lanjut. Pengurangan bilangan bulat. Nah, pengurangan bilangan bulat itu caranya kita lihat definisinya aja. Pengurangan bilangan bulat itu sama dengan menambah dengan lawannya. Jadi kalian sudah tahu lawan itu tadi bilangan lawan bilangan. Nah, sekarang lawan atau inverse sudah jalan, maka kalau mengurangi itu sama dengan menjumlah dengan lawannya. Sebagai contoh ini, 2 tambah 2 dikurangi 3 itu sama aja dari 2 ditambah lawannya 3. Berarti min 3, 2 ditambah min 3 sama dengan min 1. Kita cocokkan itu Pak, kita pakai garis bilangan. 2 dilanjut karena min 3 berarti ke kiri ya. 3 1 2 3 berarti hasilnya min 1. Contoh 2, negatif 2 dikurangi min 5 sama saja negatif 2 ditambah. Jadi kurangannya bisa dikurangi ditambah tetapi dengan lawannya. Lawannya min 5 apa? Kan 5. Maka dengan garis bilangan kita lihat min 2 negatif 2 berarti 2 ke kiri dan 0, kemudian disambung dengan 5 ke kanan. 1 2 3 4 5 berarti di 3. Maka negatif 2 tambah 5 sama dengan 3. Nah, sekarang bagaimana kalau penjumlahan dan pengurangan yang tidak menggunakan garis bilangan? Karena apa? Kalau bilangannya kecil maka menggunakan garis bilangan bisa digunakan. Tapi kalau bilangannya sangat besar maka kita tidak mungkin menggunakan garis bilangan. Karena itu harus menggunakan cara ini. 1. Jika kedua bilangan sama, jika tanda kedua bilangan sama, maka kedua angka ditambah dan tanda mengikutinya. Kemudian yang kedua, jika tanda kedua bilangan berbeda, maka kurangkan angka besar dengan angka yang kecil dengan tanda mengikuti angka yang besar. Contoh mudah sekali ini. 95 ditambah negatif 125 sama dengan berapa? Jadi negatif. Kenapa bisa negatif 30? Karena ini tandanya berbeda. Ini positif, 95 positif, 125 negatif. Maka angka besar dikurangi kecil. 125 dikurangi 95 berapa? 30. Angkanya tandanya ikut angka yang besar. Angka yang besar 125, tandanya negatif, maka ini ikut negatif. Jadi negatif 30. Contoh 2, negatif 16 ditambah negatif 150. Ini tandanya sama, negatif ditambah negatif, maka angkanya dijumlah. 150 tambah 16, 166, tandanya ikut negatif karena mengikuti tandanya ini. Negatif semua berarti negatif. Yang contoh 3 adalah pengurangan. Negatif 16 dikurangi, ya ini beda. Min negatif 150. Nah, pengurangan itu kan menambah
dengan lawannya kan, berarti negatif 16 ditambah lawannya min 150 berapa? Negatif 150 berapa? Plus 150, berarti negatif 16 tambah 150. Karena ini tandanya berbeda, penjumlahan dengan tanda yang berbeda, maka angka besar dikurangi kecil. 150 dikurangi 16, 134. Tandanya ikut yang besar. Yang besar berarti ini ikut positif. Oke, jadi sangat sederhana sekali. Jadi nanti kalian bisa latihan, bisa mengerjakan ini misalnya ada soal seperti ini, coba kalian nanti di catat ya buat latihan, karena nanti setelah menyaksikan video pembelajaran penjumlahan dan pembagian ini, kalian silahkan melanjutkan Google Formnya ya. Pada Google Formnya link di bawah ini petunjuknya. Setelah video ini kalian mengerjakan soal-soal yang ada, dan jangan lupa mengetik nama, kemudian kelas dan nomor absen. Demikian, silahkan kalian coba sendiri ya. Sekian dari kami untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.